Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem Tuhan. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Doa pemberkatan Paulus. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka
dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mengawali pekan suci dengan memperagakan atau mengulang kembali prosesi perarakan Yesus memasuki kota Yerusalem. Para murid menanggapi ini dengan cara yang berbeda dengan Yesus. Para murid mengira bahwa Yesus akan menjadi raja karena begitu banyak massa yang memuja dia, yang mendukung dia untuk menjadi raja. Tapi Yesus berbicara mengenai raja yang lain, yang sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan para murid. Sepanjang perayaan Ekaris ini kita akan merenungkan makna masuknya Yesus ke Yerusalem dan juga makna dari seluruh penderitaan dan pengorbanannya bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mencontoh kayak di Yerusalem yang mengeluh-elukan Yesus. Marilah kita berarak dalam damai. Kelompok KUR.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon buka hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putra-Mu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu seluruh himpunan bangun dan mengantar Yesus ke hadapan Pilatus. Mereka mulai mengemukakan tuduhan melawan Yesus. Dan melarang mereka
kepada imam-imam kepala dan orang banyak. Saya tidak menemukan satu kesalahan pun pada orang ini. Tetapi mereka semakin mendesak. Apakah dia seorang Galilea? Dan setelah mengetahui bahwa Yesus berasal dari wilayah kekuasaan Herodes, Pilatus mengirim dia kepada Herodes yang ketika itu berada di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes amat gembira karena sudah lama ingin melihatnya. Ia sudah banyak mendengar tentang Yesus dan berharap menyaksikan suatu mukjizat. Banyak pertanyaan diajukannya kepada Yesus, tetapi Yesus tak menjawab sepatah kata pun. Para imam kepala dan para ahli kitab hadir juga dan tetap menuduhnya. Bersama laskarnya, Herodes menghina dan mempermainkan Yesus. Ia mengenakan pakaian putih kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Sejak hari itu, terjalinlah persahabatan antara Herodes dan Pilatus. Sedangkan sebelumnya mereka bermusuhan. Setelah mengumpulkan imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, dan seluruh umat, Pilatus berkata kepada mereka, Orang ini telah kamu hadapkan kepadaku sebagai seorang penghasut rakyat. Aku telah memeriksa perkaranya di hadapan kamu, tetapi aku tidak menemukan satu kesalahan apapun yang kamu tuduhkan. Demikian pun Herodes, karena ia telah mengirimkannya kepadaku, tak ada satu perbuatan pun yang menyebabkan dia pantas dihukum mati. Karena itu sesudah didera, dia akan kulepaskan. Menurut kebiasaan pada hari raya, Pilatus melepaskan seorang tahanan, tetapi mereka semua berteriak, adapun Barabas itu dipenjarakan karena melakukan pemberontakan dan pembunuhan di dalam kota. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka dengan maksud melepaskan Yesus, tetapi mereka semakin berteriak, Salibkanlah dia.
ketiga kalinya, Pilatus berkata kepada mereka, "Kesalahan apa yang telah dibuatnya? Aku tak menemukan satu kesalahan apapun padanya yang menyebabkan ia pantas dihukum mati. Karena itu, aku hendak mendera dia dan kemudian melepaskannya." Namun mereka semakin keras berteriak, mendesak serta menuntut agar Yesus disalibkan. Dan ternyata suara mereka menang. Pilatus mengabulkan tuntutan mereka. Ia melepaskan Barabas yang dipenjarakan karena membunuh dan memberontak. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka. yang bernama Simon, orang Kirene, yang baru kembali dari ladang. Mereka meletakkan salib Yesus ke atas bahunya dan menyuruh dia mengikuti Yesus. Amat banyak orang yang mengiring Yesus, di antaranya sejumlah besar wanita yang menepuk-nepuk dada dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu, karena akan tiba masanya orang berkata,
Berbahagialah wanita-wanita mandul yang tak pernah mengandung dan tak pernah pula menyusui anak. Lalu mereka akan berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbulilah kami. Karena jika kayu hidup diperlakukan demikian, apalagi kayu kering. Mereka juga membawa 2 orang penjahat untuk disalibkan bersama dengan Yesus. Tibalah mereka pada tempat yang disebut Tengkorak. Di sana mereka menyalibkan Yesus dan kedua penjahat itu, seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kirinya. Berkatalah Yesus, Bapa, ampunilah mereka itu, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. mereka pun membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Orang banyak berdiri sambil menonton, tetapi pemuka-pemuka rakyat mengolok-olok Yesus dan berkata seorang kepada yang lain, Orang lain diselamatkannya, hendaklah ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia Kristus pilihan Allah. Prajurit-prajurit pun mengolok-olok dia. Mereka mendekat dan memberinya cuka sambil berkata, di atas kepalanya tertulis dalam bahasa Yunani, Latin, dan Ibrani, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari kedua penjahat yang bergantung di salib bersama dengan Yesus mencerca dia sambil berkata, Jika engkau Kristus, selamatkanlah dirimu sendiri dan kami. Tetapi penjahat yang lain menegur dia, Tidakkah engkau takut kepada Allah? Engkau telah menerima hukuman yang sama. Kita memang sepantasnya dihukum karena perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak bersalah sedikit jua pun. lalu ia berkata, Yesus, ingatlah saya kalau engkau memasuki kerajaanmu. Yesus berkata kepadanya, Sungguh hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus.
jadilah gelap di seluruh muka bumi, matahari menjadi suram, dan tirai gelisah tercari dua. Yesus pun berseru dengan suara nyaring, Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan rohku. Setelah berkata demikian, Yesus wafat. Ketika kepala pasukan menyaksikan kejadian itu, ia memuliakan Allah dan berkata, Sungguh orang ini seorang suci. semua orang yang telah berhimpun untuk melihat segala kejadian itu kembali ke rumah masing-masing sambil menepuk-nepuk dada. Sahabat kenalan Yesus berdiri melihat dari jauh. Di antara mereka juga wanita-wanita yang mengikutinya dari Galilea. Ada seorang bernama Yusuf dari kota Arimatia di wilayah Yudea. Ia seorang anggota Mahkamah Agung, seorang baik dan saleh yang menantikan kerajaan Allah. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan mereka itu. Ia menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Setelah menurunkannya dari salib, ia mengapaninya dan membaringkannya dalam sebuah makam. Makam itu terbuat dalam wadas dan belum pernah dibakar. Hari itu hari persiapan menjelang Sabat. Wanita-wanita yang datang berjamaah dengan Yesus dari Galilea ikut ke makam dan memperhatikan bagaimana jenazah Yesus dibaringkan. Mereka kembali dan menyediakan rempah-rempah serta minyak wangi. Tetapi pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikianlah Injil Tuhan. Begini renungan kita, pemilih saya hari ini. Kalau ada orang menulis naskah drama atau hendak membuat film atau hendak membuat cerita dalam novel misalnya, dia harus menulis yang namanya skenario. Skenario atau skrip atau naskah. Naskah ini, skenario ini memiliki yang namanya alur cerita dari awal sampai akhir. Alur cerita ini dalam bahasa Inggris disebut plot. Plot adalah alur cerita dalam sebuah naskah, entah itu film, novel, drama, cerita, apapun itu. Ada plotnya, ada alur ceritanya. Biasanya cerita-cerita yang bagus, yang orang kemudian bilang, wah film ini bagus, mereka keluar dari bioskop dengan puas gitu. Biasanya mengandung yang namanya plot twist.
Plot twist ini artinya apa? Plot itu alur cerita, twist itu artinya dipuntir, dipelintir begitu. Jadi sebuah ending yang tidak mereka duga. Kalau endingnya udah mereka duga, apa bagusnya film ini? Mereka bilang nggak seru. Saya sudah tahu akhirnya akan seperti apa. Contohnya begini. Kalau ada cerita bawang putih dan bawang merah, Anda tahu nggak bawang putih dan bawang merah? Tahu. Bawang merah itu selalu cewek yang jahat, selalu. Bawang putih adalah cewek yang baik, selalu begitu. Jadi kalau ada cerita di awal, bawang putihnya jahat, bawang merahnya jahat, bawang putihnya baik. Lalu Anda ikut cerita itu atau lihat film itu, dan pada bagian akhir bawang putihnya baik, bawang merahnya jahat. Nggak ada plot twist di situ, nggak ada. Plot twistnya nggak ada. Udah ketahuan kok dari awal ini baik, ini jahat. Terakhirnya ya kembali lagi ini baik, ini jahat. Tapi kalau itu diputar sebuah film, orang mengira bawang merah itu jahat, bawang putih itu baik. Tapi ternyata di akhir film ternyata yang jahat itu bawang putih. Itu namanya plot twist. Sesuatu yang tidak diduga oleh para penonton. Pekan Suci adalah peristiwa plot twist tadi. Dalam hari raya Minggu Palma ini, ketika Yesus memasuki Yerusalem, para murid mengira plotnya adalah Yesus ini akan jadi raja. Karena dia bikin banyak mukjizat, masanya banyak sekali. Pengikutnya, fansnya yang fanatik banyak sekali. Yesus kalau mau dia bisa menjatuhkan pemerintahan pada waktu itu. Dan dia bisa menjadi raja. Banyak pendukungnya. Sehingga ketika Yesus memasuki Yerusalem dan dielulukan, disambut sebagai raja, para murid semua berpikir bahwa plotnya adalah di akhir cerita ini dia akan jadi raja dan kita pasti akan kecipratan dong. Kita kan murid-muridnya. Kita pasti akan dapat jabatan dalam pemerintahan yang baru nanti. Kalau Anda lihat film baru-baru The Last Supper, itu kan digambarkan Yudas ingin supaya Yesus itu menjadi penyelamat bangsa Israel dengan menjadi raja mereka. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan para murid itu bukan plot yang datar. Ternyata ada plot twist tadi. Apa yang mereka bayangkan, mereka tidak kira akan berakhir pada Jumat Agung, di mana Yesus memang jadi raja, tetapi tahtanya adalah salib dan tubuhnya hancur, remuk, berbau air ludah, keringat dan darah, dan mahkotanya adalah mahkota dari duri. Plot twist. Mereka tidak sangka bahwa beberapa hari setelah penyambutan luar biasa, Yesus akan tergantung di salib dengan cara paling hina yang bisa dibayangkan manusia. Para murid tidak siap untuk itu. Itulah sebabnya waktu Yesus bilang dia akan pergi dan seterusnya, Petrus itu nggak punya pikiran bahwa esok itu Yesus mati. Itu nggak ada dalam pikiran mereka. Yang ada dalam pikiran mereka, besok Yesus diangkat jadi raja. Sehingga ketika mereka disuruh, kamu berjaga sejenak, temani saya. Ngapain berjaga? Ini semua orang mencintai kamu kok, kan nggak ada bahaya apa-apa. Karena mereka mengira plotnya lurus-lurus seperti tadi. Ternyata plotnya itu terpuntir. Yesus memang jadi raja, tetapi raja yang dipelintir menjadi raja yang mati dengan cara demikian. Para murid tidak siap, Petrus tidak siap, Yudas juga tidak mengira bahwa dengan menyerahkan Yesus, Yesus akan dihukum mati sehingga dia menyesal dan menggantung diri. Petrus pergi dan lari karena dia merasa berdosa menyangkal Yesus. Tidak ada yang siap, hanya Yesus yang tahu bahwa dia akan mati esok. Orang lain tidak ada yang tahu. Makanya di malam perjamuan terakhir, apa yang Yesus ngomong, para murid nggak nyambung. Murid-murid taunya ini pesta perjamuan Paskah, kan esok kamu jadi raja, kita pesta dulu dong. Gitu. Perayaan ini. Yesus tahu esok dia mati, hanya dia yang tahu. Omongan Yesus nggak nyambung dengan omongan para murid.
Yesus bicara mengenai membasuh kaki, melayani. Dia bicara mengenai ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa pergi. Mereka nggak ngerti Yesus ini ngomong apa. Apakah plot twistnya berakhir di situ? Tidak. Ada 2 plot twist. Filmnya belum selesai. Ketika Yesus mati di salib, para murid bilang, sudah, inilah akhir dari cerita kita tentang Yesus. 3 tahun kita sama-sama dia, set ending. Jadinya kok begini, Yesus kok mati, Allah kok mati, kita bubar saja, kita kembali jadi nelayan, kita nggak usah kumpul-kumpul lagi. Ternyata ceritanya belum selesai di situ. Plot twist yang kedua adalah Yesus bangkit dari mati, itu pun tidak diduga oleh para murid. Jadi kisah Yesus ini luar biasa bagusnya gitu. Dan endingnya adalah Yesus bangkit. Yesus naik ke surga. Apakah sudah selesai ceritanya? Sebenarnya belum. Karena Yesus akan datang kembali kedua kalinya sungguh-sungguh sebagai Raja. Sebagai penutup dari homili ini, baru-baru waktu liburan saya menonton film judulnya Pabrik Gula. Film horor. Saya nonton karena nggak ada pilihan lain. Kalau lebaran semua filmnya horor. Saya pikir nggak ada gunanya saya nonton film ini, tapi ya saya nonton saja karena nggak ada film lain. Ternyata film ini bisa saya bawa ke khotbah. Dan saya baru tahu bahwa ternyata film Pabrik Gula ini sekarang mendapat apresiasi tinggi di Amerika Serikat, di seluruh dunia. Dan menjadi salah satu film yang akan menjadi kandidat festival film internasional. Film Pabrik Gula ceritanya tentang apa? Tentang horor, tentang pengorbanan, tentang sesajen. Ketika melihat film Pabrik Gula ini, saya ingat masa kecil saya. Ayah saya dilahirkan di Sragen. Ayah saya itu, di Sragen itu ada pabrik gula yang waktu saya kecil masih beroperasi. Pabrik gula Mojo namanya. Setiap kali sebelum pabrik gula itu beroperasi, harus diberikan sesaji berupa kepala kerbau atau sapi, saya tidak ingat persis. Mungkin sapi. Dan kepala sapi itu ditanam di tanah, dipotong dan ditanam di tanah dengan berbagai ritual. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan dan sebagainya selama proses memproduksi gula tadi, karena mesin-mesinnya berbahaya memang. Nah, film itu bicara mengenai pengorbanan itu. Tetapi rupanya arwahnya itu marah sehingga mereka meminta korban manusia. Apakah korban semacam ini hal yang tidak biasa dalam budaya dan agama? Oh, biasa sekali. Dalam Islam ada hari raya korban, yang itu diambil dari tradisi Nabi Ibrahim atau Abraham, mengorbankan anaknya. Itu dari situ asalnya hari raya korban. Orang-orang Yahudi juga merujuk ke situ, ada juga korban. Ibu Maria ketika mempersembahkan Yesus, dia mempersembahkan tekukur dan 2 ekor merpati. Diapakan itu? Dipelihara di bait Allah? Tidak, digorok, mati, darahnya dicurahkan ke altar bait Allah. Pengorbanan dalam budaya manusia itu terjadi di mana-mana dari dulu. Di Inka dekat Ekuador sana, itu kalau ada bencana yang dahsyat atau penyakit yang dahsyat, mereka pergi ke kuil dan mengorbankan manusia dengan disembeli, kepalanya dipotong, darah mengucur, darah orang loh. Dan yang dikorbankan biasa orang muda yang dianggap masih suci. Suku Maya juga di Meksiko mengorbankan manusia pada waktu itu dengan disembeli. Tujuan semua itu apa? Untuk memperdamaikan manusia dengan kuasa yang mereka yakini menjadi penyebab seolah-olah dari seluruh bencana yang mereka terima. Dan Yesus
disembelih itu juga sebagai korban. Dan itu diinginkan oleh Allah Bapanya. Apa artinya bagi kita ini? Kalau Yesus tidak dikorbankan di salib, ini Paskah begini, sudah terikat banyak itu kerbau, sapi, kambing, kita potong hari ini semua ini. Dari raya kurbannya kita kok. Habis ini kita makan tongseng semua. Tapi Yesus itu dikorbankan satu kali untuk menggantikan seluruh korban tadi. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan bedanya apa dengan korban-korban tadi? Korban-korban tadi, baik binatang maupun manusia di berbagai suku budaya itu nggak ada yang melakukannya itu dengan ikhlas. Mereka takut terpilih. Mereka melakukannya karena terpaksa. Tapi Yesus adalah korban yang merelakan dirinya untuk dibunuh. Dia mau melakukan itu. Seperti anak domba yang keluh, lidahnya dibawa ke pembantaian. Itu dikatakan oleh Yesaya tentang Yesus. Yang dicukur bulunya dan dia diam saja. Lalu disembelih menjadi korban pepulih, korban pendamaian dengan Tuhan. Kalau Yesus tidak melakukan itu, tidak ada satupun dari kita yang bisa memasuki kerajaan Allah. Enggak ada satupun. Karena sekali lagi di surga tidak boleh ada dosa. Dan siapa dari kita yang tidak punya dosa? Sejak kita diusir, Adam dan Hawa diusir dari taman di Firdaus, dipasang pedang berapi sehingga mereka tidak bisa kembali ke taman Firdaus. Jadi tanpa Yesus dikorbankan, tanpa dia mati dengan cara seperti itu, tidak ada satupun dari kita yang bisa masuk kerajaan Allah. Kita semua akan binasa. Sebagian besar dari kita sudah pengakuan dosa. Mungkin Anda tidak sadar ketika Anda mengaku dosa-dosa saya, lalu Anda mengucapkan Allah yang Maha Rahim, dan Anda mungkin tidak sadar ada kata-kata sakti yang dikatakan oleh imam. Biasanya Anda nggak dengar baik-baik biasanya. Biasanya yang penting saya sudah mengaku, tinggal diabsolusi, keluar cepat selesai. Kata-kata sakti ini harus diucapkan oleh imam. Tidak boleh dipotong kata-kata ini. Satu kata pun tidak boleh dipotong. Kata-kata itu bunyinya begini: Allah Bapa yang Maha Rahim telah mendamaikan dirinya dengan dunia melalui wafat dan kematian putranya. Dan ia telah mengutus Roh Kudus untuk pengampunan dosa. Imam itu harus bilang. Kalau Anda mengaku dosa, imamnya nggak bilang itu nggak sah. Dia harus bilang bahwa Allah Bapa yang Maha Rahim itu telah berdamai dengan dunia. Dia berdamai kenapa? Seperti tadi kepala kerbau waktu pabrik gula itu. Dengan dikorbankan itu maka Allah membuka dirinya, maka pedang itu dibuka kembali. Manusia memiliki peluang untuk kembali ke taman Firdaus atas nama Yesus. Dia berdamai dengan dunia. Kenapa? Karena wafat dan kebangkitan putranya. Jadi tanpa Yesus mengorbankan dirinya seperti itu, absolusi seorang imam, aku membebaskan kamu dari dosa, itu tidak berarti apa-apa, tidak berdampak apapun. Jadi sekali lagi saya mengajak umat untuk mensyukuri, itulah iman kita. Kita memiliki Yesus yang telah memberikan nyawanya. Dan kenapa dia memberikan nyawanya? Dia melaksanakan apa yang dia katakan sendiri. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang sahabat yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus melakukan apa yang dia buat. Kita bangkit berdiri dan kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha. Bagi
para pemimpin masyarakat. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami kepadamu, maka
kuduslah Roh Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makan semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak angkat sekolah angkat saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
2025. Yang pertama, selama Pekan Suci, petugas liturgi khusus. Ini Frater Rodri. Frater Rodri ini selama Pekan Suci akan membantu pelayanan di sini. Jadi hanya selama Pekan Suci, bukan 1 tahun. Beliau dari Keuskupan Agung Makassar dan akan menjadi calon imam projo Keuskupan Agung Makassar. Jadi selama seminggu akan membantu pelayanan di sini, khususnya di bidang kur. Kerja bakti juga boleh, Frater, kalau mau. Kerja bakti juga boleh, atau yang lain berkunjung-kunjung, main badminton juga boleh, terserah ya. Jadi Frater, selamat datang, semoga betah dengan umat Mejasem meskipun hanya sebentar, tapi semoga membawa kesan yang baik nanti dibawa pulang ke Seminari Tinggi Kentungan. Frater ini sekarang tingkat 2. Perjalanan masih jauh, maka kita perlu doakan agar Frater bisa tiba, bukan tiba dengan selamat ya, tapi tiba pada tabisan suci yang beliau dambakan. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa berkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yang